Maksudnya gini loh, gue tidak membenarkan ketika minta maaf itu seseorang bisa menyelesaikan semuanya. Kalau misalkan orang pinter, orang cerdas dia tahu di mana dia harus berkomentar dan di mana dia harus ninggalin. Gue tidak bosan-bosannya mengingatkan buat teman-teman semua kalau misalkan kita semua nih bisa stay at home di rumah aja, ya udah kita nggak usah kemana-mana lah, diem aja di rumah gitu, santai, kerja dari rumah, belajar dari rumah, pokoknya semuanya dari rumah. Karena kalau misalkan kita berpergian di masa-masa virus corona ini untuk sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang tidak penting, itu akan meningkatkan kita terpapar virus corona. Misalkan nih amit-amit kita terpapar virus corona, yaitu bakal bisa merugikan banyak orang, bukan cuma lu doang, tapi keluarga lu, saudara lu, teman-teman lu, bahkan buat tenaga medis yang ada di rumah sakit pun itu bisa membahayakan juga. So, kalau misalkan kita bisa mencegahnya, ya udah kita cegah aja dengan cara stay at home. Dan gue juga mau nambahin lagi, kalau misalkan biasanya gue mengingatkan buat teman-teman semua buat stay at home aja, sekarang gue ada tambahan, yaitu jangan lupa olahraga juga. Nah, jujur aja beberapa waktu belakangan ini gue baru aware tentang olahraga ini. Jadi ya make sense juga sih, gue pernah dikasih tahu sama teman gue kalau misalkan gue jangan lupa olahraga. Kenapa harus olahraga gitu kan? Nah, ternyata pas gue udah dijelasin segala macem, ya kalau misalkan kita tidak berolahraga, berarti kita nggak ini dong, apa sih, kayak kurang bugar, kurang fit gitu. Dan kalau misalkan kita dengan kondisi kayak gitu, artinya penyakit juga bakal mudah menyerang kita. So, misalkan kita di rumah aja nih, usahain bisa olahraga supaya kita tetap bugar, tetap fit, dan tetap sehat selalu. Supaya penyakit apapun, entah itu corona ataupun yang lainnya, itu bisa dengan mudah kita tangkis gitu. Supaya bisa lebih sehat aja, men. So, hari ini gue bakal ngebahas sesuatu lagi seperti episode-episode sebelumnya. Jadi di episode kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang lagi-lagi bikin gue kesel banget, yaitu adalah komentar netizen. Kalau nggak salah di episode ke berapa ya? Kedua, itu gue juga pernah ngobrolin tentang komentar netizen. Tapi waktu itu gue ngebahasnya di topik netizen menyerang orang-orang yang sedang berbuat baik. Nah, kalau ini eh, netizen menyerang orang-orang yang sebenarnya salah, tapi gue merasa ada yang aneh gitu, merasa kok netizen juga nggak bener gitu loh. Maksudnya gini, gue ceritain ya. Jadi kan beberapa waktu belakangan ini banyak nih kejadian-kejadian yang cukup viral lah. Gue sebutin aja, ada Ferdian Paleka dengan sembako sampahnya, prank sembako sampah. Terus ada juga Indira yang bilang kalau pakai masker itu nggak penting atau apa segala macam. Pokoknya dia bertentangan banget sama semua anjuran yang dianjurkan sekarang ini. Sama satu lagi siapa teh? Si ada artis namanya Sarah, kalau nggak salah, Sarah yang menjual, tanda petik menjual keperawanannya, dan hasil penjualannya itu disumbangkan untuk kebutuhan penanganan virus corona ini. Nah, oke, gua nggak bahas mereka satu-satu masalahnya apa gitu, karena mungkin udah pada tahu lah, karena itu viral banget, semua kayak semua semua orang tuh ngomongin, semua media tuh ngomongin. Nah, yang pengen gue bahas di sini adalah gua kan sempat ngikutin tuh berita-beritanya mereka. Gua ngeliatin apa beritanya, oh ternyata si ini kayak gini, si ini kayak gini. Gua ngeliatin perkembangan terus beritanya. Terus gue juga iseng-iseng buat ngebaca komentar-komentar netizen. Contohnya di ini deh, di apa, prank sembako sampah yang Ferdian Paleka. Jadi awalnya tuh si Ferdian Paleka ini kan yang ngeprank lah segala macam, terus oke, dia salah nih. Terus karena dia melakukan kesalahan yang sangat-sangat bodoh menurut gue ya, habis itu netizen mulailah nyerang dia. Gimana sih bodoh, orang tuh banyak yang berharap dengan sembako ini loh, kenapa lu prank apa segala macam. Pokoknya disosor segala macam. Nah, sampai sini gue oke. Karena gini loh, gue mikirnya ketika misalkan yang melakukan kesalahan tuh gue ya, misalkan gue melakukan kesalahan, terus gue dikatain sama banyak orang, gue dijudge sama banyak orang segala macam, ya gimana ya, ya itu konsekuensi buat gue karena gue melakukan kesalahan. Mau nggak mau, rela nggak rela, ya orang-orang bakal apa ya,
memberitahu menasehati kita dengan versi mereka masing-masing. Ada yang dengan kata-kata kasar, ada yang dengan nyindir-nyindir, ada yang dengan ya komentar segala macam kayak gitu loh. Menurut gue itu masih masih oke lah, masih ya udah kayak nggak terlalu masalah gitu loh. Nah, cuman setelah setelah waktu itu udah ketangkep, terus udah apa? Pokoknya udah masuk penjara, ternyata masih ada orang yang ngata-ngatain gitu loh. Gua nggak ngerti lagi sih ini sebenarnya gimana ya. Nah, terus gua lompat dulu ke kasus kedua. Ada Indira dengan dia apa sih kayak menentang anjuran yang dianjurkan saat itu. Jadi waktu itu dia bilang kalau saya mah keluar keluar ini kemana-mana gitu ya, pergi keluar gak pakai masker. Kalau misalkan ditegur baru pakai masker gitu. Karena dia ngomong karena kalau misalkan mati mah ya udah mati aja gitu loh. Mati kan di tangan Tuhan, bukan karena corona aja gue bisa mati. Itu kalau misalkan gue matinya bukan karena corona, takdirnya bukan kayak gitu, ya udah gue bakal sehat-sehat aja. Pokoknya intinya kayak gitu, gue nggak tahu persisnya kayak gimana. Nah, dengan perkataannya itu netizen banyak tuh yang ngomong-ngomong segala macam dan menurut gue itu salah. Iya, itu salah banget, men. Karena apa yang dia omongin itu jelas-jelas bisa membahayakan banyak orang. Nih kalau misalkan emang pakai masker itu tidak penting, kenapa pemerintah menganjurkan pakai masker? Kenapa banyak tenaga medis yang pakai masker? Ya, tenaga medis semuanya bahkan. Ya kayak masker tuh sangat dibutuhkan waktu itu dan waktu itu dia bilang masker itu seakan-akan tidak penting gitu loh. Nah, menurut gua salahnya di sana. Terus ada lagi siapa itu yang artis itu eh, kalau nggak salah namanya Sarah deh. Nah, jadi Sarah itu kayak menjual keperawanannya untuk hasil penjualannya itu bakal disumbangin ke apa sih? Dananya akan dipakai untuk penanganan COVID ini. Nah, itu kayak apa ya? Kayak freak aja gitu loh. Kenapa harus dijual keperawanan, men? Itu ya gua nggak tahu sih ngomongnya kayak gimana ya. Cuman kenapa kenapa harus keperawanan kayak gitu loh? Kenapa nggak jual mobil lu? Kenapa nggak jual tanah lu, rumah lu, emas lu, perhiasan lu, baju-baju mahal lu apa segala macam kayak gitu loh. Itu juga bisa ditotal-total sekian ratus juta, sekian miliar juga gitu loh. Mungkin aja ya gua nggak tahu. Nah, abis itu karena perilakunya itu, karena perbuatannya itu, ya netizen banyak nyerang apa segala macam kayak gitu. Nah, kalau misalkan netizen ngomentarin sesuatu, ngata-ngatain sesuatu karena salah, gua nggak terlalu yang kayak gimana gimana gitu loh. Gua masih ya udahlah netizen gitu, biarin aja ngomong kasar, nyindir apa segala macem kayak gitu karena ya mereka salah gitu loh. Ya udah, ya emang konsekuensinya mereka. Nah, tapi yang pengen gua omongin di sini ada banyak netizen ya, banyak nih loh, banyak yang ketika mereka semua udah minta maaf, kasusnya udah selesai, waktunya udah lewat gitu, tapi masih diungkit-ungkit, masih aja dikata-katain kayak gitu loh. Maksudnya gini loh, gue tidak membenarkan ketika minta maaf itu seseorang bisa menyelesaikan semuanya. Kalau misalkan gue berbuat kesalahan, terus gue minta maaf ke publik, habis itu semua masalah gue selesai, semua masalah gue bisa hilang gitu loh. Pasti ada banyak tanggung jawab di sana yang harus gue selesaikan untuk membuat keadaan tuh normal lagi kayak gitu. Nah, cuman gue bahasnya dari satu sisi dulu nih ya. Gue membahasnya dari sisi netizennya dulu. Nih, ketika orang punya salah, terus dia udah minta maaf nih dan dia udah berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ya udah, jangan dikatain lagi, men. Nggak, kata-kata lu tuh tidak membuat dia semangat untuk bertanggung jawab. Kata-kata lu tuh, kata-kata netizen itu nggak bisa membuat sesuatu yang salah menjadi benar gitu. Kata-kata lu tuh cuman membuat membuat keadaan makin riuh aja gitu. Nih gini loh, kalau misalkan kita nggak bisa memperbaiki sesuatu, at least kita tidak merusaknya. Ngerti nggak lo maksud gua? Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalkan nih orang udah berbuat salah gitu, ya lu omongin, lu kata-katain dulu di awal gitu supaya dia tahu, supaya apa ya, dia punya efek jerak lah. Oh, ternyata kalau misalkan gue berbuat kayak gini, ya itu tidak sesuai dengan norma dan itu eh, apa sih, bakal banyak banget orang-orang yang marah kayak gitu. Ya, itu gue setuju loh sampai situ. Nah, tapi ketika setelah itu masih dikatain, ya gue bingung aja ini gunanya lu ngata-ngatain di mana.
tujuan lu ngata-ngatain tuh apa sebenarnya? Lu pengen ngasih tahu dia salah, terus dia harus memperbaikinya, atau lu cuman pengen melampiaskan omong-omongan lu doang gitu loh. Nih kalau misalkan tujuan lu emang pengen memperbaiki dia, ngasih tahu dia kayak gitu ya. Iya kan dia udah selesai nih. Maksudnya dia udah tahu dia salah, dia udah mau bertanggung jawab, udah ada pihak-pihak berwajib yang melaksanakan kewajibannya, ya udah selesai gitu loh masalahnya dia tinggal tinggal dia dan masalahnya dia yang harus diurusin. Buat netizen udah nggak ada. Tapi kenapa dikata-katain gitu loh? Misalkan nih gue berbuat kesalahan. Habis itu singkat cerita, gue udah sadar, gue minta maaf ke semua orang, gue udah minta maaf juga ke semua pihak yang gue rugiin. Terus ya udah, gue tinggal menerima konsekuensi, misalkan hukum. Terus ya udah, gue tinggal menjalani masa tahanan atau apa segala macem kayak gitu. Nah terus masih ada aja orang-orang yang ngatain gua gitu. Ya jelas dong, gue bingung karena gini, gue udah melakukan semuanya yang harus gue lakukan gitu. Terus masih ada yang ngatain gua, ya gue bingung gue harus ngapain. Misalkan nih gua narkoba lah misalkan nih. Terus banyak orang yang nggak suka karena gua narkoba gitu. Pas gua pertama kali narkoba, Irfan bego deh, punya duit tapi dipakai narkoba segala macam. Oke, pertama kali ada orang yang komentar kayak gitu, oke gue nerima. Oh iya, ternyata gue bego ya. Gue punya duit tapi malah dipakai narkoba untuk sesuatu yang malah merusak gua, untuk merusak masa depan gua. Dan itu kalau misalkan gue berhasil menginfluence teman-teman gue untuk narkoba juga, itu nggak baik dong. Oke, gue berhenti narkoba, gue minta maaf dan gue menjalankan prosedur yang harus gue jalankan. Terus udah nih, misalkan gue di penjara atau kena apa, kena bukan pajak, kena denda apa segala macam gitu. Terus masih ada orang yang ngomong, ih si Irfan mah ya punya duit tapi kok malah dipakai narkoba gitu, bego banget gitu. Bingung gak sih lo ketika jadi gue udah selesai nih, gue udah mau tobat. Ya udah, kayak gimana lagi dong ya? Gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lo ngomong kayak gitu tidak memperbaiki gue tidak. Dengan lo ngomong kayak gitu, masa tahanan gue tidak berkurang. Dengan lo ngomong kayak gitu, lo tidak mendapatkan uang juga. Jadi ya gimana ya, ibaratnya lu cuman ngubek-ngubek kolam yang udah keruh aja gitu. Lu tidak membersihkan, lu tidak membuat keadaan lebih baik, dan ya udah lu nambah memperkeruh aja. Terus gunanya di mana lu ngomong kayak gitu? Artinya kalau ngomong-ngomong kayak gitu ya buat melampiaskan emosi lu aja kan. Dan ketika lu ngomong kayak gitu, ya udah lu kan di media sosial, lu nggak ketahuan lu siapa. Ketika nih misalkan gue dikatain, lu narkoba mulu, lu bego bego segala macem gitu. Gue buat ketemu lu, buat nyari lu itu susah. Misalkan nih gue pengen berantemin lu nih karena lu ngomong-ngomong kayak gitu mulu gitu, ya susah ketemunya karena muka lu nggak kelihatan, alamat jelas lu nggak kelihatan juga gitu. Jadi lu enak aja santai gitu, lu ngomong kayak gitu terus ya udah lu bisa lepas tangan, bisa bisa bebas gitu. Nah menurut gua itu perilaku yang sangat-sangat cupu sih men, sangat-sangat pengecut. Karena ya lu bisa bisa ngata-ngatain orang tanpa takut buat dilawan balik. Ketika lu udah ngata-ngatain, ya udah lu tinggal log out account aja, habis itu udah lu nggak bakal ketahuan lagi gitu loh. Jadi gimana ya, kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, teman-teman lu gitu ya, kasih tahu lah men. Dengan dia ngomong kayak gitu, itu tidak memperbaiki suasana, tidak memperbaiki keadaan, justru malah bisa memperkeruh suasana gitu. Dan parahnya lagi kalau misalkan nih, gue bukan yang ngelebay-lebayin atau kayak gimana ya, cuman gue yakin aja pasti ada kejadian gitu di dunia ini. Kalau misalkan ada orang berbuat salah, terus dia udah mau memperbaiki diri, singkat cerita dia udah memperbaiki diri, udah menjalani prosedur yang harus dia jalanin, terus masih dikata-katain, dan dikata-katainnya nggak sedikit gitu dengan sama banyak orang gitu. Ya tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang tidak diinginkan. Misal dia balik lagi ke masa lalunya yang kurang oke, misalkan dia narkoba, karena dikata-katain ya udahlah anjing gua narkoba aja lah sekalian gitu. Atau enggak juga dia bisa melakukan bunuh diri atau kayak gimana gitu. Dan kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang kayak gitu, tanggung jawab si netizen itu apa? Misalkan gua ngatain orang nih terus, oh ternyata dia bunuh diri.
ya gue enak dong bisa lepas tangan. Gue mah cuman komentar doang, dia bunuh diri mah urusan dia gitu loh. Nah itu kayak waduh men, gue nggak tahu sih ini bakalan terjadi apa enggak ya, maksudnya seserius itu apa enggak. Cuman gue ngerasa itu bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi. Dan ya udahlah men, kalau misalkan gak bisa memperbaiki, at least tidak memperkeruh, tidak merusak gitu men. Gue sebel aja ngeliat orang-orang yang ini apa sih maksudnya, ini gunanya apa sih lo ngomong kayak gini gitu loh. Kadang kesal juga gitu loh. Dan kalau misalkan gue lihat-lihat ya, kan gue sekarang aktifnya di Twitter ya, orang-orang yang ngata-ngatain terus, yang ngomongin terus, padahal kasus itu kayak udah hampir selesai gitu, udah ada udah ada tanggung jawabnya dia lah atas kesalahannya dia itu, terus mesti ngata-ngatain. Ini tuh orang-orang yang gue ngeliatnya sih dari followers ya, followersnya tuh yang paling 37, 60, terus ya akun-akun kecil lah yang bisa datang dan pergi begitu saja, yang tidak bertanggung jawab. Omongannya tuh kadang juga nggak dipikirin gitu loh. Kadang bener gitu, bener banget nih apa yang diomongin. Cuman nggak ada gunanya, nggak ada esensinya dia ngomong kayak gitu. Tapi tetap aja diomongin kayak gitu. Dan ya udah, buat apa juga ngomongin kayak gitu. Dan gua rasa orang-orang yang kayak gini itu memang orang-orang yang nggak berpendidikan. Maksud gua kayak gini, otaknya itu emang nggak dididik gitu loh. Emang otaknya nggak dididik buat sesuatu yang baik gitu. Dia bolehlah mengkritisi, dia memberikan opininya segala macam. Tapi opininya tuh tidak berbobot, nggak dididik. Ngerti nggak sih lo? Gue yakin banget kalau misalkan orang pinter, orang cerdas nih, orang yang emang otaknya tuh berisi gitu. Dia tahu di mana dia harus berkomentar dan di mana dia harus ninggalin. Karena gue ngelihat banyak banget artis-artis yang gue rasa nih orang otaknya berbobot banget nih, otaknya ada lah, otaknya berisi banget nih. Ada artis-artis yang kalau misalkan di tag nih sama apa sih sama followersnya, bang ini bang komentarin bang ini komentarin, dia nggak mau komentar. Dia nggak mau ngebahas ini karena ketika dia ngebahas itu, pertama dia bakal ngasih panggung ke orang yang salah itu, dan kedua ya dia merasa tidak ada yang perlu dibahas lagi karena semua orang setuju ini salah. Dan ya udah tinggal nunggu tanggung jawabnya dia aja, nunggu rasa malunya dia muncul, terus ya udah dia bakal memperbaiki diri gitu loh. Nah gua rasa tuh perlu banyak orang-orang yang belajar dari sikap-sikap yang kayak gitu. Tahu di mana dia harus komentar, tahu di mana dia harus ikut campur nih, tahu juga di mana hal-hal yang perlu ditinggalkan, yang nggak usah dikomentarin, yang nggak usah dibahas, yang perlu dibiarin aja udah, nggak usah diapa-apain gitu loh, nggak usah dikasih panggung lah gitu. Karena ketika kita komentar itu engagement dia di sosial media pasti naik dong, karena ya kalau misalkan lu ngerti algoritma sosial media, ketika lu like, ketika lu share, ketika lu save, itu tuh pasti algoritmanya naik dan itu bakal mudah tersebar kemana-mana. Dan ya udah dari situ aja kita tahu kalau misalkan kita berkomentar di sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak penting itu justru yang bakal naik di sosial media. So yang pengen gue sampein, jadilah netizen yang berotak. Jangan berotak deh, itu terlalu kasar kali ya. Jadilah netizen yang cerdas. Tahu di mana harus berkomentar, tahu di mana harus meninggalkan. Gue di sini bukan sebagai orang yang bener-bener pinter, yang nggak pernah melakukan kesalahan. Gue juga pernah kok kayak ngomentarin sesuatu yang itu sebenarnya nggak usah dikomentarin, yang seharusnya gue tinggalin aja, tapi asik aja gue komentarin gitu. Gue juga pernah kayak gitu. Tapi setelah gue belajar belakangan ini, ya gue tahu oh ternyata kalau misalkan yang kayak gini-gini nih, yang topik-topik kayak gini, nggak usah deh gue komen, nggak usah deh gue retweet atau segala macem, karena ya nggak penting, nggak perlu juga gue bahas dan nggak perlu juga gue sebarkan infonya di sosial media gue gitu. Jadi ya jadi jadi netizen pintar aja lah men. Kan sosial media tuh buat asik-asikan ya menurut gue ya. Buat apa sih? Buat buat happy-happy aja gitu. Jadi jangan sampai happy-nya itu malah jadi ngebegoin kita gitu ya. Kok gue malah kayak nasehat gini ya. Tapi ya udahlah intinya kayak gitu. Gue berharap banget buat semua orang, terutama di Indonesia ya, kayak banyak banget gitu orang-orang yang nggak bertanggung jawab sama tweetnya dia, sama
komennya dia di Instagram atau di sosial media manapun. Dan menurut gua itu mencerminkan, merepresentasikan bangsa Indonesia sendiri. Kalau misalkan manusia-manusianya banyak yang berkomentar tidak penting, beropini tidak berbobot, ya udah, emang negaranya juga seperti itu kurang lebihnya. Coba lu lihat lah ya, orang-orang di negara lain pasti beda kok komentarnya. Ada juga kasusnya di, contohnya di, lu ingat gak di acara apa teh, Britain's Got Talent atau di mana gitu gue lupa. Terus di sana tuh ada Demian pesulap Indonesia. Ingat gak lo? Nah, terus dia ya intinya dia sulap, terus ya dia melakukan show yang keren banget. Terus banyak dapat tepuk tangan dari audiens, dapat tepuk tangan juga dari para jurinya gitu. Dan terus singkat cerita masuklah ke YouTube, masuklah ke Indonesia. Dan lu tahu komentar orang Indonesia, ah itu mah tipu-tipu, ah itu mah bohongan doang, ah itu mah apa segala macam, malah dijudge negatif dong. Padahal di luar negeri tuh dia dapat tepuk tangan yang banyak, dia dapat standing applause dari jurinya, dan ya itu sesuatu hal yang bagus. Ketika masuk ke Indonesia itu menjadi sesuatu hal yang negatif, padahal dia bisa membanggakan nama Indonesia di luar negeri gitu loh, tapi di Indonesia tidak dihargai. Itu salah satu contoh sih komentar-komentar yang menurut gua nggak perlu gitu loh, karena dia orang Indonesia, dia membanggakan nama Indonesia nih, dia bisa membanggakan nama Indonesia di dunia internasional, tapi tetap aja dihina-hina gitu. Oh iya, dan sebagai pembandingnya, banyak juga orang luar negeri yang komentar di kolom komentar itu, dan mereka mendukung Demian ini. Nice trick, nice apa kek, cool apa segala macam gitu. Mereka tuh berkomentar yang positif, sedangkan orang Indonesia sendiri, di mana si Demian ini adalah orang Indonesia juga, malah dijudge negatif. Nah jadi ya ayolah jadi komentator yang cerdas, netizen yang cerdas ya. Karena ketika lu ngomongnya nggak bener terus, lu nggak bisa tahu di mana lu harus komen, di mana lu harus ninggalin, itu bakal jadi attitude lo. Dan ya kalau misalkan attitude lo nggak baik, attitude kita nggak baik, itu nggak bakal baik juga buat keseluruhannya, buat kegiatan sehari-hari lo, buat lingkungan lo dan segala macem. Kayak gitu aja deh yang pengen gue omongin sekarang ini. Intinya mah jadi netizen yang cerdas, bro. Oke, mantap. So segitu dulu yang bisa gue omongin sampai saat ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa jadi netizen yang baik ya, netizen yang cerdas, agar Indonesia ini semakin oke, semakin mantap. Thank you for listening. Terima kasih buat pendengar semuanya yang udah mau dengerin. See you next time. Bye bye.